Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan pembelajaran, alur kegiatan, serta proses pembelajaran dalam manajemen pendidikan Islam anak usia dini. Saya Setia Skarsari, NIM 18031060069 akan menyampaikan materi di poin yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan berbeda dengan metode dalam proses pembelajaran. Pendekatan lebih menekankan kepada strategi perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan kepada teknik pelaksanaannya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan pendekatan-pendekatan mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru dalam melakukan tugas mengajar dan kesulitan belajar pada peserta didik. Terdapat 10 macam pendekatan pembelajaran, yaitu 1. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pandangan belajar mengajar di mana peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus menuju pada yang umum atau dimulai dari contoh-contoh sampai kepada kesimpulan. Yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah kebalikan dari pendekatan induktif, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang umum menuju pada yang khusus atau dimulai dari kesimpulan sampai pada contoh-contoh. Yang kelima adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar. Yang keenam, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Yang ketujuh, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar anak secara aktif mengonstruksi konsep serta mengembangkan sikap dan nilai. Yang kedelapan, pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan untuk pendidikan matematika yang melibatkan anak untuk mengembangkan pemahaman mereka dengan mengeksplorasi. Yang kesembilan adalah pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pendekatan yang menyajikan permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban atau metode penyelesaian. Dan yang terakhir adalah pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM. Pendekatan STM adalah pembelajaran sains dengan pendekatan konsep-konsep dan proses sains dengan anak dalam aktivitas mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi. Selanjutnya mengenai alur kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat 3 alur, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Kemudian pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan hasil pengukuran dan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh. Bentuk-bentuk evaluasi yaitu ada evaluasi jangka panjang dan evaluasi jangka pendek, kemudian evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Saya Anissa Agustina, NIM 180310640. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada penataan lingkungan. Sebelum pembelajaran dimulai, guru harus menata alat permainan yang akan digunakan nanti pada saat pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan sebelum masuk. Guru harus mengetahui bagaimana anak sebelum masuk harus menyapa dengan sopan, dengan senyum, dan dengan salam. Yang ketiga ada pembukaan selama 20 menit. Yang keempat ada transisi selama 10 menit. Selesai pembukaan, anak diberi waktu untuk melakukan pendinginan dengan cara bernyanyi, main tebak-tebakan, dan lain-lain. Yang kelima ada kegiatan inti selama 90 menit. Yang pertama ada pijakan lingkungan main. Yang kedua ada pijakan pengalaman sebelum bermain selama 15 menit.
poin yang harus diperhatikan guru dalam pijakan pengalaman sebelum bermain. Yang pertama, meminta anak untuk memperhatikan teman yang tidak hadir. Yang kedua, ada berdoa bersama. Yang ketiga, menyampaikan tema. Yang keempat, membacakan buku yang terkait dengan tema. Yang kelima, mengaitkan isi cerita dengan kegiatan. Yang keenam, mengenalkan semua tempat dan alat bermain. Yang ketujuh, memberi pijakan sesuai dengan rencana. Yang kedelapan, menyampaikan aturan bermain. Yang kesembilan, memilihkan alat bermain. Yang kesepuluh, mengatur tema lain. Yang sebelas, anak mulai bermain dan bercerita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pijakan pengalaman saat bermain. Yang pertama, ada mengamati dan memastikan semua anak melakukan kegiatan bermain. Yang kedua, memberikan contoh cara bermain. Yang ketiga, memberikan dukungan atau pertanyaan positif, bentuk pernyataan positif. Yang keempat, memancing dengan pertanyaan terbuka. Yang kelima, memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan. Yang keenam, mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain sehingga mereka memiliki titik berbagai pengalaman. Yang ketujuh, mencatat yang dilakukan anak. Yang kedelapan, mengumpulkan hasil kerja anak. Yang kesembilan, guru memberitahu anak jika waktu menjelang selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pijakan pengalaman setelah bermain selama 30 menit. Ketika waktu bermain selesai, guru memberitahukan kepada anak-anak saatnya untuk membereskan alat bermain yang telah digunakan. Yang selanjutnya ada kegiatan makan bersama. Guru menanyakan anak bekal apa yang mereka bawa, melakukan baca doa sebelum makan dan melakukan doa setelah selesai makan. Yang terakhir ada penutupan selama 10 menit. Anak mengumpul berbentuk lingkaran, guru mengajaknya bernyanyi atau membaca puisi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan anak secara bergilir untuk memimpin doa penutup.